persidangan, setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Setiap hadirin wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan handphone saat persidangan. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan, pengambilan gambar atau foto dan merekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang pasal 218 ayat 2 KUHP. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud, ayat 3 bersifat tindakan pidana dan tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya pasal 216 ayat 3 KUHP. Mohon perhatikan praktek sidang nomor 0779/pidana gugatan/2024 Pengadilan Negeri Cikarang Timur dengan nama terdakwa Radit Setiawan, Abdul Qadir, dan Cahya Juwita akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bagaimana? Jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana? Pengacara sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Sidang nomor 0779/pidana-gugatan/2024 Pengadilan Negeri Cikarang Timur dengan terdakwa Radit Setiawan, Abdul Qadir, dan Cahya Juwita pada hari Kamis tanggal 8 bulan Februari tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah, Yang Mulia. Tugas keamanan persilahkan terdakwa untuk memasuki ruangan. Baiklah. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi Pak Hakim. Ya, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah. Sebelum persidangan dilanjut, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda? Tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda, lanjut ke terdakwa kedua dan tiga. Nama saya Radit Setiawan, tanggal lahir saya 21 November, umur saya 23 tahun, pekerjaan saya wira swasta, agama saya Islam. Nama saya Abdul Qadir, tanggal lahir saya 2 Mei, umur saya 24 tahun, pekerjaan saya wira swasta, agama saya Islam. Nama saya Cahya Juwita, tanggal lahir 23 Februari, umur saya 23 tahun, pekerjaan wira swasta, agama saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaannya. Iya, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran narkoba nomor 0779 pidana gugatan (2024) Pengadilan Negeri Cikarang Timur dengan terdakwa Abdul Qadir, Radit Setiawan, dan Cahya Juwita. Dakwaan bahwa terdakwa Qadir pada hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024 sekitar jam 13.00 WIB menerima paket narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu seberat 25 gram oleh terdakwa Radit di kosannya Qadir yang beralamat di Kampung Pengobokan, di mana sabu tersebut diletakkan di bawah rak sepatu. Setelah melakukan transaksi oleh terdakwa Radit, kemudian Qadir memamerkan sabu kepada temannya Cahya. Bertepatan dengan itu, saksi Dwi Susanti dan Imas Rumiati tidak sengaja melihatnya. Setelah itu,
mereka bersenang-senang dengan memakai sabu. Hingga pada hari Sabtu tanggal 19 Januari tahun 2024, mereka ditangkap di kediaman Kodir, yang dimana di malam harinya mereka mengadakan pesta narkoba. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ini saya mengerti yang mulia, tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang secara tidak langsung menyatakan bahwa saya ikut mengkonsumsi sabu. Menurut laporan, Anda ditemukan di tempat kejadian bersama saudara Kodir dan Radit dengan barang bukti sabu seberat 25 gram. Maaf yang mulia, saya sebagai pengacara dari terdakwa Cahyo Juwita akan menyatakan bahwa Cahyo Juwita tidak bersalah dan tidak ikut mengonsumsi narkoba yang dikonsumsi oleh terdakwa Radit Setiawan dan Kodir. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Izin yang mulia, saya selaku pengacara ingin memberikan saksi. Persilahkan saksi maju ke depan. Pada saksi dipersilakan masuk dan disunat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dudukkan nota sumpah yang akan saya bacakan. Demi saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Demi saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi, silakan duduk kembali ke bangku saksi. Yang mulia, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Silakan. Pada saksi silakan maju untuk melakukan interogasi. Kepada saksi, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Dwi, saya tetangganya Kodir. Nama saya Ima, saya temannya Dwi. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya saat itu baru saja pulang belanja dengan teman saya Imas dan tidak sengaja melihat terdakwa Radit di kediaman Kodir. Mereka secara diam-diam sedang meletakkan sebuah bungkusan yang mencurigakan. Bagaimana bungkusan itu? Kantong plastik kecil berwarna hitam. Apakah Anda merasa curiga dengan bungkusan itu? Ya, kami curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkannya ke pihak berwajib? Kami pikir bungkusan kretek itu bungkusan biasa dan kami belum memiliki bukti apapun. Jadi kami tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Iya, ada yang mulia. Ini barang buktinya sabu-sabu 25 gram yang ditemukan pada saat penggeledahan barang bukti di TKP. Dan satu alat untuk mengonsumsi barang-barang haram tersebut. Pengacara 2, mewakili saudara Radit. Silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut. Iya yang mulia, sabu itu milik saudara Radit. Saudara Radit, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Ya yang mulia, saya mengaku pemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Tetapi saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak memakai. Baiklah, saya tampung keterangan dari jaksa penasehat dan saksi. Apakah dari pihak jaksa penuntut ada yang ingin disampaikan? Saya memiliki bukti yang ingin menguatkan dakwaan bahwa saudara Radit ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Baiklah, silakan menyerahkan bukti ke depan. Bukti yang akan saya berikan merupakan hasil rekaman CCTV di mana saudara Kodir dan Radit memasuki ruangan diskotik private room. Setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, perilaku mereka sangat aneh seperti sehabis memakai sabu. Kami sudah pergi ke ahli laboratorium. Baiklah, silakan kemukakan hasil CCTV dan apa yang didapat dari laboratorium. Baik.
Baiklah, ini adalah rekaman CCTV-nya. Baiklah, selanjutnya adalah hasil laboratorium yang menyatakan bahwa terdakwa Cahya Juwita tidak ikut mengonsumsi sabu-sabu dan terdakwa Kodir dan Radit ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Baik Yang Mulia, ini adalah hasil laboratorium dari saudara Kodir, Cahya Juwita, dan Radit. Berarti benar bahwa saudara Cahya tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Iya Yang Mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Radit dan Kodir melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara Radit dan Kodir melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda selama 15 menit. Kami pihak hakim akan berunding. Saudara pengacara 1, dipersilakan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Mohon maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap Saudara Kodir karena Saudara Kodir tidak memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Saudara pengacara 2, dipersilakan. Apa Anda yang ingin sampaikan? Mohon maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap Saudara Radit karena Saudara Radit juga tidak memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Majelis hakim akan keluar ruang persidangan untuk berunding. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil rundingan kami menetapkan bahwa saudara Radit dan saudara Kodir dinyatakan sebagai tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit sebesar 800 juta rupiah dan paling besar sebesar 8 miliar rupiah. Saudara Radit bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan didenda paling sedikit 1 miliar rupiah. Dan kepada saudara Qadir dinyatakan bersalah hukum selama 4 tahun dan didenda paling sedikit 800 juta rupiah. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sekian persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779-pidana-2024-Pengadilan Negeri Cikarang Timur. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.